Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Pertumbuhan Kebutuhan dan Hak Anak di Sekolah Dasar. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas modul 4 dengan tema kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial anak usia sekolah dasar. Pada modul 4 ini, kita akan membahas 4 kegiatan belajar. Yang pertama, gizi dan permasalahannya pada anak usia SD. Kemudian pada kegiatan belajar 2, kesehatan dan prestasi belajar. Kemudian pada kegiatan 3, teori kebutuhan dan penerapannya pada anak usia sekolah dasar. Kemudian pada kegiatan belajar 4, pengaruh sekolah pada kepribadian anak. Selanjutnya, pada modul ini kita akan bahas kebutuhan biologis dan sosial anak usia SD sebagai dasar tumbuh kembang optimal. Tujuan dalam pembelajaran ini kita memahami pentingnya gizi, kemudian kesehatan, teori kebutuhan, dan pengaruh lingkungan sekolah terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, pentingnya memahami kebutuhan anak usia SD. Kebutuhan biologis dan sosial adalah dasar kembang optimal anak usia sekolah dasar. Memahami kedua kebutuhan ini sangat penting bagi guru dan orang tua untuk mendukung perkembangan fisik, emosional, dan intelektual anak secara menyeluruh. Anak yang terpenuhi kebutuhan gizinya akan memiliki energi untuk belajar, sementara anak yang terpenuhi kebutuhan sosialnya akan berkembang menjadi pribadi yang percaya diri dan mampu berinteraksi dengan baik. Jadi, disinilah pentingnya memahami kebutuhan anak usia sekolah dasar dan mahasiswa. Selanjutnya, kegiatan belajar 1 ini membahas gizi dan permasalahannya pada anak usia sekolah dasar. Kebutuhan gizi adalah asupan nutrisi yang diperlukan anak usia sekolah dasar untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif yang optimal. Masalah gizi yang sering terjadi diantaranya adalah malnutrisi, kekurangan asupan nutrisi, kemudian anemia, defisiensi zat besi, selanjutnya obesitas pada anak. Nah, kemudian dampak terhadap perkembangan, yakni pertumbuhan fisik terhambat, kemudian gangguan konsentrasi belajar, dan daya tahan tubuh menurun tentunya. Nah, ini tadi gizi dan permasalahannya pada anak usia sekolah dasar. Permasalahan gizi yang sering dihadapi. Yang pertama adalah malnutrisi. Malnutrisi ini adalah pertumbuhan terhambat, kemudian daya tahan tubuh menurun, selanjutnya perkembangan kognitif terganggu, dan anak mudah sakit sehingga sering absen dari sekolah. Nah, selanjutnya anemia defisiensi zat besi, yakni gangguan konsentrasi dan daya ingat, kelelahan kronis, penurunan prestasi belajar, serta kemampuan berpikir yang menurun. Nah, yang ketiga, obesitas, yakni risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, kemudian gangguan psikososial, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan dalam aktivitas fisik. Nah, ini merupakan permasalahan gizi yang sering dihadapi dan cukup krusial. Jadi penting sekali rekan mahasiswa memahami dan mengetahui hal ini. Selanjutnya, pada kegiatan belajar 2, kita bahas kesehatan dan prestasi belajar. Tentunya, pada KB2 ini ada korelasi antara kesehatan dan prestasi belajar. Yang pertama, kesehatan fisik sebagai pondasi belajar efektif. Anak yang sehat memiliki energi optimal, konsentrasi tinggi, dan tingkat kehadiran yang baik di sekolah. Kemudian, hubungan kesehatan dan prestasi. Jadi adanya hubungan kesehatan dan prestasi.
Apa di antaranya? Gangguan kesehatan itu menyebabkan absensi tinggi, kemudian menurunkan konsentrasi dan menghambat pencapaian akademik anak usia sekolah dasar. Nah, ini yang saya maksud tadi, kesehatan dan prestasi belajar itu ada korelasi atau saringan. Kemudian data kesehatan dan prestasi belajar. Jadi statistik menunjukkan 15-20% absensi siswa SD terkait masalah kesehatan. Nah, kemudian sekitar 30% anak dengan gangguan kesehatan kronis mengalami penurunan prestasi akademik. Jadi, kesehatan yang baik adalah fondasi keberhasilan belajar. Tanpa memiliki tubuh yang sehat, maka tidak berarti bagi anak usia sekolah dasar. Artinya kesehatan ini sangatlah penting karena kita melihat dari data yang saya katakan tadi. Di situ survei sudah membuktikan bahwa 15-20% absensi siswa terkait masalah kesehatan, kemudian sekitar 30% anak dengan gangguan kesehatan kronis mengalami penurunan prestasi akademik. Jadi kesehatan yang baik tadi sebagai fondasi keberhasilan belajar. Di sininya pentingnya sehat. Makanya ada pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya. Jadi anak-anak apabila tubuhnya atau fisiknya sehat, maka dia otomatis kondisinya akan kuat. Pada KB3, rekan mahasiswa bisa membaca pada modul teori kebutuhan anak usia SD. Di sini saya rangkum teori Maslow, yakni kebutuhan dasar anak. Abraham Maslow mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan yang sangat relevan untuk memahami perkembangan anak usia SD 5 tingkat kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kemudian kebutuhan dan penghargaan. Di situ kebutuhan penghargaan itu misalnya pengakuan atas prestasinya, apresiasi, membangun kepercayaan diri. Selanjutnya bagaimana penerapan teori kebutuhan pada anak SD? Jadi di sini ada beberapa penerapan yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Yang pertama, kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis ini mencakup makanan bergizi seimbang, kemudian istirahat cukup, dan kesehatan fisik yang terjaga untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak usia sekolah dasar. Di sinilah kita menerapkan bagaimana penempatan kebutuhan biologis tersebut. Nah, kemudian kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu interaksi positif dengan teman sebaya dan guru, membangun hubungan yang sehat, serta mendapat pengakuan dan penghargaan di lingkungan sekolah. Nah, seperti itu penerapannya ketika kita berbicara kebutuhan sosial. Jadi, apresiasi seorang pendidik atau guru terhadap peserta didik itu sangat penting diberikan. Contoh ketika kita memberikan pertanyaan di kelas kepada anak, kemudian anak bisa menjawab, kita bisa memberikan sebuah penghargaan kepada anak tersebut. Nah, kemudian aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah pengembangan potensi dan kreativitas anak melalui kegiatan belajar seperti ekstrakurikuler dan kesempatan mengekspresikan bakat unik mereka. Rekan mahasiswa, pada kegiatan belajar 4 kita bahas pengaruh sekolah pada kepribadian anak. Di sini kita bagi menjadi 2 komponen. Yang pertama, sekolah sebagai lingkungan sosial utama anak. Jadi, sekolah menjadi tempat anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Kemudian berinteraksi dengan guru dan teman sebaya yang membentuk karakter dan nilai-nilai sosial mereka. Nah, selanjutnya yang kedua, peran guru, teman sebaya, dan budaya sekolah. Jadi, guru menjadi teladan dan pembimbing, teman sebaya membantu perkembangan sosial emosional, kemudian budaya sekolah membentuk sikap, nilai, dan kemandirian anak. Nah, yang tadi pengaruh sekolah pada kepribadian anak. Jadi ada pengaruhnya ya sekolah itu terhadap kepribadian seorang peserta didik atau murid.
Rekan mahasiswa yang budiman, selanjutnya bagaimana contoh pengaruh sekolah pada kepribadian? Jadi ada beberapa contoh pengaruh sekolah pada kepribadian peserta didik. Perilaku positif dari lingkungan sekolah. Contohnya, disiplin dan ketaatan terhadap aturan. Kemudian, sikap menghargai perbedaan dan toleransi. Selanjutnya, kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan rasa percaya diri dalam mengekspresikan pendapat. Nah, kemudian pengembangan kemandirian dan tanggung jawab. Contohnya, menyelesaikan tugas secara mandiri, bertanggung jawab atas pekerjaan dan barang milik sendiri, kemudian mengambil keputusan sederhana dengan bijak, dan membantu teman dan berkontribusi di kelas. Nah, itu tadi contoh sebuah pengaruh sekolah pada kepribadian peserta didik. Rekan mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Ada 3 faktor yang bisa kita jabarkan di sini terkait dengan pengaruh kepribadian anak di sekolah. Jadi, faktor yang mempengaruhi kepribadian anak, yang pertama, sistem nilai dan aturan sekolah membentuk karakter dan disiplin anak. Norma-norma yang diterapkan secara konsisten membantu anak memahami batasan dan tanggung jawab sosial. Itu yang pertama. Jadi dengan adanya aturan-aturan di sekolah, dengan beberapa konsekuensinya, nah di situ sistem nilai ini yang berpengaruh. Nah, kemudian yang kedua, metode pengajaran dan pendekatan guru itu juga berpengaruh pada motivasi belajar dan kepercayaan diri anak. Jadi guru yang suportif itu akan mendorong perkembangan emosional positif. Oleh sebab itu, rekan mahasiswa PGSD tentunya nanti ke depannya akan dibekali dengan beberapa metode, kemudian strategi bagaimana cara mendidik ataupun mengajar peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, rekan mahasiswa, hubungan sosial dengan teman sebaya dan kegiatan ekstrakurikuler mengembangkan keterampilan interpersonal, kemandirian, dan potensi diri anak. Nah, itu tadi 3 faktor sekolah yang mempengaruhi kepribadian anak atau peserta didik. Rekan mahasiswa, selanjutnya bagaimana sinergi kebutuhan biologis dan sosial? Jadi, kebutuhan biologis ini mendukung kesehatan fisik dan kemampuan belajar anak. Nah, itu meliputi gizi seimbang, istirahat cukup, dan kesehatan yang terjaga sebagai pondasi pertumbuhan optimal anak usia sekolah dasar. Nah, kemudian kebutuhan sosial. Nah, ini juga mendukung perkembangan emosional dan kepribadian anak. Jadi interaksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungan sekolah membentuk sikap positif dan kemandirian. Jadi keduanya ini saling melengkapi untuk pertumbuhan optimal. Ya, disitulah letak sinergi kebutuhan biologis dan sosial. Jadi kesimpulannya, gizi dan kesehatan merupakan pondasi kebutuhan biologis anak SD yang mendukung pertumbuhan fisik dan kemampuan belajar optimal. Tanpa pemenuhan kebutuhan dasar ini, anak akan kesulitan mencapai potensi akademik dan sosialnya. Baik, rekan mahasiswa, saya ingin beri masukan kepada rekan mahasiswa untuk dapat membaca modul 4 ini, kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial anak usia SD. Jadi, rekan mahasiswa bisa gali dan perbanyak membaca buku dan jurnal terkait perkembangan kebutuhan anak di usia SD. Jadi, dengan banyak membaca dan memperluas literatur, jadi literatnya semakin banyak, maka semakin banyak pula wawasan yang dimiliki oleh rekan mahasiswa. Seperti itu, saya kira cukup untuk modul 4 ini, rekan mahasiswa silahkan
membaca, kemudian bisa bertanya pada saat rekan mahasiswa berdiskusi ataupun pada saat kita melaksanakan tuton atau tuweb, atau ketika kita berada di Microsoft Teams. Atau boleh juga saya berikan keleluasaan kepada rekan mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan juga di WA grup mata kuliah ini juga tidak ada masalah ya. Rekan mahasiswa, di kalimat penutup modul 4 ini, saya ingin mengungkapkan sebuah kalimat, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dan jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Jadi diungkapkan saja, boleh di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.